Annex what? Got me help, please! Please help! Krukov's here! I'm coming. Liz, you a hero now. Kembali ke Bob Lee, di sini diperlihatkan dia dan rekannya yang menuju ke sebuah gereja di mana Isaac telah menunggunya. Tujuan Isaac menemui Bob Lee adalah untuk memberitahukannya kalau penyerangan yang menimpa mereka kemungkinan berkaitan dengan penyelundupan narkoba yang pernah mereka gagalkan dulu. Lalu Isaac mencoba meyakinkan Bob Lee untuk bekerja sama. Namun karena kejadian terakhir, Bob Lee tidak mau mempercayai Isaac lagi dan pergi dari sana. No, Father. You don't have the time, Father. Tidak lama berselang setelah Bob Lee pergi, ternyata di sini Isaac masih diintai dan berusaha untuk dibunuh. Untungnya Bob Lee tiba-tiba muncul dan menabrakkan mobilnya ke si pengintai dan berhasil menyelamatkan Isaac. Mereka berdua lalu menginterogasinya dengan menanyakan siapa yang memerintahkan orang itu. Lalu dengan sedikit siksaan versi light, orang itu akhirnya mengaku kalau dia adalah orang suruhan Solotov. He's a pro. Why you playing? Dari kantong orang itu mereka juga menemukan sebuah paspor dan setelah dilihat isinya, selama beberapa waktu ke belakang, orang itu sudah pergi ke beberapa negara termasuk Thailand. Isaac yang mengetahui hal itu langsung kalap karena berasumsi dia adalah salah satu orang yang membunuh istrinya di Thailand. So dia langsung menembak orang tersebut hingga meninggal yang membuat Bob Lee sempat kaget dan emosi karena mereka masih membutuhkan orang tersebut untuk menggali informasi lebih dalam. Namun nasi sudah menjadi bubur, Bob Lee akhirnya mencoba untuk memancing Solotov menggunakan HP orang itu. Well, you took away any other option we had. Singkat cerita, Bob Lee akhirnya sampai di sebuah bar tempatnya janjian dengan Solotov. Namun ternyata Solotov sudah menduga kalau pesan yang diterimanya bukan dari bawahannya, melainkan dari Bob Lee. So dia mengirim orang lain ke bar itu dan orang itu mengajak Bob Lee untuk bicara di luar. Namun di sini Bob Lee menolak karena ada feeling kalau Solotov sudah ready dengan senapannya di luar. Saking ngototnya orang itu untuk mengajak Bob Lee keluar, orang itu lalu menyandra waiter bar tersebut. Beruntung Bob Lee dengan cepat mampu melumpuhkan orang itu. How about a round of applause for my man? Malamnya saat polisi datang untuk menginvestigasi kejadian, di sini diperlihatkan Solotov menyelinap untuk membunuh anak buahnya agar tidak membocorkan keberadaannya. Lanjut setelah kejadian itu, sekarang giliran rekan Bob Lee yang dibuntuti dalam perjalanan pulangnya. Untuk memastikan, dia berpura-pura salah satu bannya mengalami masalah. Begitu dia keluar dari mobil, orang yang membuntutinya juga berhenti dan mendatanginya. Karena cukup paranoid setelah semua yang dilaluinya, dia akhirnya menembak duluan. Namun ternyata Solotov sudah menunggunya dan langsung menembaknya di tempat. Dan di sini baru diketahui alasan Solotov memancing temannya Bob Lee agar menembak duluan adalah agar pembunuhan tersebut menjadi seperti peperangan antar kartel. Beralih ke Bob Lee dan Isaac yang baru mendengar kabar kalau rekannya menjadi korban penembakan. Di sini dia mencoba mendatangi polisi lokal untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya. Dari Pak Polisi itu, Bob Lee mendapat info kalau rekannya telah menjadi korban dari salah satu kartel. Namun tidak berhenti di situ, Bob Lee dan Isaac langsung pergi menemui kartel yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di sana, mereka berdua membagi tugas. Bob Lee dengan senapannya bersiap dari jauh kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sementara Isaac menghampiri para anggota kartel tersebut. Sebelumnya Bob Lee sudah memperingatkan Isaac untuk jangan ngawur karena tujuan mereka adalah untuk mencari informasi. Namun semenjak kematian istrinya, di sini Isaac jadi sering kalap. Ibaratnya kayak, alah mati ya udah. Untungnya para anggota kartel itu merasa terancam dengan bidikan Bob Lee yang akhirnya membuat mereka buka mulut tentang pelaku pembunuhan rekan Bob Lee.
Setelah mendapat informasi di mana lokasi si pembunuh, Bob Lee dan Ishak langsung menuju ke TKP untuk melakukan pengintaian. Sementara itu, Solotov yang sudah membaca langkah Bob Lee bersiap di dalam rumah dan memancing mereka berdua untuk mendekat. Karena di sini Solotov menyadari kalau sampai Bob Lee berhasil membidiknya, maka hal itu bisa membahayakan dirinya. Lalu Ishak yang lagi-lagi kayak orang kesetanan malah terpancing dan menembakinya dari dekat yang akhirnya menghalangi bidikan Bob Lee. Lalu saat dia mendekati rumah tersebut, tiba-tiba bom panci yang sudah dipersiapkan Solotov sebelumnya meledak dan membuat Ishak terpental. Lalu Bob Lee yang melihat Solotov melarikan diri berusaha mengejarnya. Di sini Bob Lee sempat mematahkan tangan Solotov, namun Solotov masih berhasil meloloskan diri. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan agen Memphis yang masih menyelidiki tentang organisasi Bulan Sabit Emas. Dalam penyelidikannya muncul nama seorang wartawan yang pernah menulis berita tentang mereka. So, agen Memphis berusaha untuk menemuinya. Singkat cerita, setelah bertemu dengan wartawan itu, agen Memphis langsung pergi menemui Bob Lee di rumahnya untuk memberitahukan info yang dia dapat. Agen Memphis di sini berkata kalau organisasi Bulan Sabit Emas kemungkinan besar berkaitan dengan Mitchum, dan orang yang mempunyai info tentang itu ternyata adalah salah satu teman Bob Lee di militer yang udah meninggal akibat penyerangan bom di Jerman. Di sini agen Memphis juga menanyakan sebuah sketsa wajah orang yang dicurigai sebagai polisi gadungan saat kejadian penyerangan di Jerman. Ternyata Bob Lee dan Ishak langsung mengenali orang itu sebagai Solotov. Fakta itu semakin memperkuat dugaan kalau kejadian yang menimpa mereka berkaitan dengan misi yang mereka jalankan 6 tahun yang lalu. Jadi diceritakan dulu saat Bob Lee dan Ishak masih aktif menjadi marinir, mereka mendapatkan sebuah misi untuk melumpuhkan sebuah kelompok militan. Lalu saat sedang melakukan penyisiran, Bob Lee dan kawan-kawan tidak sengaja menemukan setumpuk narkoba di markas kelompok tersebut. Mereka lalu menginterogasi orang-orang yang ada di sana. Dengan sedikit ancaman, salah satu dari mereka akhirnya memberitahu kalau Mitchum adalah pemilik dari narkoba tersebut. Lalu karena unit Bob Lee di sini kembali mendapat serangan, mereka akhirnya memutuskan untuk mundur dan memusnahkan narkoba tersebut. Mereka juga membawa si ibu untuk diinterogasi lebih lanjut. Singkat cerita, setelah berhasil membawa si ibu ke markas, mereka lalu diminta untuk mengantarnya ke PBB. Disinilah Solotov masuk dan menyamar sebagai perwakilan PBB untuk menghabisi ibu-ibu itu karena takut ibu-ibu itu nantinya akan buka suara. Jadi Solotov ini dipekerjakan untuk menghilangkan bukti-bukti yang bisa membongkar bisnis peredaran narkoba yang ternyata dikendalikan oleh orang dalam di Amerika, termasuk membunuh para saksi. Karena kebetulan di sini unit kesatuannya Bob Lee dianggap sebagai saksi dan telah melihat wajah Solotov, maka para petinggi memerintahkan Solotov untuk menghabisi mereka semua demi melindungi nama-nama besar yang terlibat di dalamnya. Kembali ke masa sekarang di mana diperlihatkan agen Memphis yang berniat pergi menyelidiki Kurt, kawan lama Bob Lee di militer yang dipercaya mempunyai info tentang Solotov yang dimana dia ternyata masih hidup dan hanya memalsukan kematiannya. Singkat cerita, agen Memphis akhirnya bertemu dengan Kurt di tempat persembunyiannya dan membuat janji untuk mempertemukannya dengan Bob Lee. Sementara itu, di sisi lain, Bob Lee dan yang lainnya pergi menemui mafia Rusia yang di awal film dulu membantunya di penjara untuk mencari info tentang Solotov dan bisnis narkoba yang dijalankan oleh Mitchum. Di sini Bob Lee diberitahu kalau bisnis itu adalah milik organisasi rahasia bernama Atlas, dan Solotov dipekerjakan oleh mereka untuk menghilangkan jejak agar kerahasiaan organisasi itu tetap terjaga. Hal itu menegaskan kalau ternyata memang benar tujuan Solotov menghabisi mereka adalah untuk menghilangkan jejak, karena Bob Lee dan para anggota unit marinirnya telah mengetahui identitas Solotov. Jadi Solotov diberi pilihan oleh atasannya antara menghabisi semua saksi yang mengetahui identitasnya, atau dia sendiri yang dihabisi agar jejak informasi tentang Atlas tidak terbongkar.
Solotov akhirnya memilih pilihan pertama dan meminta waktu untuk menyelesaikannya. Wonderful. Kembali ke agen Memphis yang sedang dalam perjalanan bersama dengan Kurt. Di sini dia menyadari kalau ada sebuah mobil yang mengikutinya. Agen Memphis lalu menghubungi Bob Lee untuk memberitahukan situasinya. Lalu Bob Lee memintanya untuk menuju ke sebuah gudang tua, di mana dia dan yang lainnya akan bersiap untuk membackupnya. Namun ternyata Solotov sedang mendengarkan percakapan itu lewat HP istrinya Bob yang sebelumnya telah disadap olehnya. I really look forward to it. Yeah, right. Thanks. It was great talking with you. You as well. Solotov lalu memberitahukan orang-orang suruhannya untuk mempersiapkan sebuah penyergapan di tempat yang dimaksud Bob Lee. Tell our friends we're going to need some help. Singkat cerita, begitu sampai di gudang, Bob Lee yang berencana untuk menyergap malah disergap balik oleh bawaan Solotov. Dan adu mekanik antara mereka pun tidak bisa dihindari. Di tengah acara tembak-tembakan itu, Kurt yang panik lalu kabur dari sana untuk menyelamatkan diri. Lalu setelah Bob Lee dan kawan-kawan akhirnya berhasil menyingkirkan musuhnya, di sini agen Memphis menyadari kalau yang menyerang mereka adalah kroco-kroco dari salah satu kartel di Meksiko, di mana akuntan kartel atau kalau di arisan namanya bendahara, dia bekerja sama dengan organisasi Atlas untuk urusan cuci uang. Maybe you had a higher value target in mind. Beralih ke Kurt yang kembali ke tempat persembunyiannya untuk mengamankan berkas-berkas yang bisa menjadi bukti identitas Solotov. Saat dia menelpon Bob Lee, tiba-tiba dia ditembak oleh Solotov yang ternyata serangan tadi hanya umpan agar Solotov bisa mengikutinya mengambil bukti tentang dirinya dan menghabisinya di sana. Lalu lewat telepon yang masih tersambung, Solotov berbicara kepada Bob Lee dan memintanya untuk bersiap karena target selanjutnya adalah Bob Lee. Please, asshole, we can end it. Setelah itu, berdasarkan info yang disampaikan oleh agen Memphis sebelumnya, Bob Lee lalu memutuskan untuk menyelidiki aliran uang kartel tersebut untuk mencari lokasi keberadaan si akuntan yang mengelola keuangan mereka. Bob Lee, Isaac, dan satu lagi kawannya akhirnya melakukan penyelidikan. Dari situ mereka lalu mengetahui bahwa uang-uang milik kartel itu dipindahkan dengan truk transformer untuk mengelabui petugas. Pokenginangi. So, Bob Lee memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam salah satu truk dan meminta Isaac dan satu temannya untuk mengikutinya diam-diam. Di tengah perjalanan, Bob Lee lalu menyabotase truk itu dan menyuruh sopirnya untuk pergi. Hal itu dilakukannya untuk memancing orang dengan level yang lebih tinggi untuk keluar. Singkat cerita, rencana mereka ternyata berhasil. Manajer yang mengurus transport uang itu akhirnya datang dan Bob Lee langsung menyergap mereka. Dia lalu meminta manajer itu untuk menuntunnya ke tempat kediaman si akuntan yang berada di Meksiko. Sesampainya di sana, Bob Lee lalu menyusun rencana untuk menerobos tempat itu. Dia meminta salah satu temannya untuk mengcover dari balik bukit, sementara dia dan Isaac berusaha masuk lewat pintu depan. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, Bob Lee dan Isaac akhirnya berhasil masuk dan bertemu dengan si akuntan. Bob Lee lalu memintanya untuk menguras semua rekening Solotov untuk memancingnya keluar. Setelah melakukan hal itu, Bob Lee lalu menunggu kedatangan Solotov di luar bersama temannya, sementara Isaac menunggu di dalam sambil menyandra si akuntan. Nggak berselang lama, terlihat satu mobil polisi datang yang ternyata adalah Solotov dan teman Bob Lee yang sudah dilumpuhkannya. Di sini Solotov mengikatnya dengan sebuah bom dan meledakannya di depan Bob Lee untuk memancingnya. However many it is not enough. Lalu diperlihatkan cara berpikir cepat dan pengalaman Solotov untuk menyelinap masuk ke dalam dan menggunakan bom asap untuk menyulitkan musuh-musuhnya. Namun begitu Solotov berhasil ke ruangan si akuntan, ternyata Isaac sudah menunggunya dan mengancam akan menembak si akuntan, yang akhirnya membuat Solotov tidak berkutik dan lebih memilih untuk kabur karena dia akan kerepotan begitu Bob Lee sampai ke ruangan itu. It's time to go. Nggak berselang lama, satu kompi polisi Meksiko datang yang mau nggak mau mengharuskan Bob Lee dan Isaac untuk pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Bob Lee mengambil sebuah buku yang berisi kode-kode transaksi milik si akuntan dan berhasil meninggalkan tempat itu dengan menyamar menggunakan skin polisi.
Namun ternyata jalur pelarian mereka sudah diblokir oleh polisi dengan senjata lengkap. Karena mereka sudah terpojok, Bob Lee lalu meminta Isaac untuk menyerahkan barang-barangnya dan menyembunyikannya di dalam jok mobil sebelum mereka menyerahkan diri. Singkat cerita, Bob Lee dan Isaac akhirnya dimasukkan ke dalam penjara di suatu tempat di Meksiko. Di sini kabar penangkapan mereka berdua juga didengar oleh kartel yang akuntannya dibunuh oleh Bob Lee dan Isaac. So, kelompok kartel itu memerintahkan polisi di sana untuk menekan Bob Lee dan Isaac supaya memberitahukan di mana buku catatan yang sebelumnya diambil dari akuntan mereka. Mereka berdua lalu dimasukkan ke dalam tempat hukuman khusus di mana penghuninya hanya bisa berdiri, kayak upacara tapi terus-terusan.